خير عبده وعلى آله وصحبه ومن تبعه من بعده أما بعد. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama dan para kiai, wabil khusus Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Syarif Rahmat KASPMA beserta seluruh keluarganya, serta ulama-ulama yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa takzim saya kepada beliau semuanya. Alhamdulillah, yang pada tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan mulut ini untuk berbicara. Pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan mata ini untuk memandang. Pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kaki untuk melangkah. Pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan tangan untuk menggapai. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan jasad bersatu dengan nyawa kita. Seandainya jasad berpisah dengan nyawa kita, maka kalimat yang keluar dari mulutnya orang-orang Islam adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Oleh karena pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan jasad ini bersatu dengan nyawa kita, maka kalimat yang keluar dari lisannya orang-orang yang beriman adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau pengajian yang bersuara ibu-ibu doang, bapak-bapaknya kurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ibu-ibu mulutnya dua begitu? Bu, saya mau tanya nih, kenal nggak sama Syahrini? Kenal nggak sama Syahrini? Pak, kenal nggak sama anak? Ini kakak punya kuping nih, ini nih. Hei, kenal nggak sama anak? Nggak kenal, munafik, bohong. Kenal nggak sama Saiful Bahri? Nah, polisi, berarti kemarin itu polisi nggak ada yang ganteng kayak dia, jelek semua ya. Tapi nanti muncul, sudah ada polisi ganteng, ntar muncul Ustaz ganteng, itu adalah Abdul Hakim Abu Bakar. Setuju nggak? Yang ngomong gua ini terserah lo, aku apa kagak gua. Kalau kita mengenal yang namanya artis, kita kenal yang namanya para tokoh, tapi apakah orang Islam yang hadir pada siang hari ini mengenal yang namanya Muhammad Rasulullah? Kenal nggak yang namanya Muhammad bin Abdillah? Hah? Kenal di mana lu? Hah? Kenal di mana? Dengar-dengar. Di sejarah-sejarah yang mana? Sejarah yang ada di internet gitu gurunya. Siapakah yang dinamakan Muhammad bin Abdillah? Merupakan putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang nabi yang sangat mulia, seorang nabi yang sangat agung, dimuliakan oleh yang maha mulia, diagungkan oleh yang maha agung, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat sebelum yang terakhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bagaimana yang namanya Muhammad bin Abdullah itu, saudara. Muhammad bin Abdullah itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu semuanya seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus seorang rasul dari golongan kita, dari golongan manusia. Muhammad bin Abdullah bukan nabi dari golongan jin. Muhammad bin Abdullah bukan nabi dari golongan malaikat dan bukan nabi dari golongan binatang. Akan tetapi Nabi Muhammad nabi dari golongan ini pada kemarin dari golongan apa, panasan kamu ya? Iya, panasan. Mandi aja nggak pulang. Hitung-hitung hilangin lemak.
Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang manusia. Kita juga manusia. Tapi kita manusia biasa. Kalau Rasul manusia luar. Rasul punya mata, kita punya mata. Kita sama mata Rasul tidak. Sama. Walaupun sama-sama mata. Kalau mata Rasul siang dan malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malamnya digunakan untuk baca Al-Quran, digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siang dan malam Rasulullah kalau beribadah, matanya meneteskan air mata. Sekarang kalau kita bagaimana Bu matanya? Apa kita melihat Al-Quran atau melihat yang lain? Lihat orang. Disitulah bedanya mata kita sama mata Rasul. Mata Rasul jauh daripada melihat yang maksiat. Mata Rasul jauh daripada memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mata manusia justru digunakan untuk maksiat. Kita aku aja deh. Yang namanya Habib, yang namanya Kiai, yang namanya Ustaz pasti melihat yang namanya pasti melihat yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kiai dan Habib pada zaman ini bukan hanya wanita, saudara, laki-laki pun jimbat sama mereka. Saya semalam hadir di Ciledug bareng sama Habib Bahar, Habib Fatah, bicara juga tentang ini. Karena kemarin siang saya di Padarinca, kalau arah puncak itu turun ke kanannya ke Ciputat, kita ke kiri. Pulang jam 7 langsung berangkat ke Ciledug. Dari sana pulang jam 3. Bangun subuh sampai sekarang belum tidur ini. Udah turun kalau belum tidur gitu ya. Rasul itu punya mata. Rasul punya mulut. Kita punya mulut. Rasul sama mulut kita tidak sama walaupun sama-sama. Kalau mulut Rasul digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulutnya digunakan untuk baca Al-Quran, mulutnya digunakan untuk berbicara yang baik-baik, mulutnya digunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mulutnya Rasul. Lain dengan mulut kita. Setiap hari kita bermaksiat, kita membicarakan aib orang lain, kita menghujat orang-orang yang tidak pantasnya dihujat. Ini mulutnya. Kuping di sana mendengarkan sampai ke berita yang di sana itu adalah aib. Tapi kalau kejahatan harus dibongkar Bu. Kalau aib jangan diumbar-umbar. Beda antara aib sama kejahatan. Kalau kejahatan laporkan sama polisi, kalau aibnya didiamin. Ini aibnya dibongkar, kejahatannya ditutupi. Sampai polisi takut mau nangkap dia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu punya kaki. Kita juga punya kaki. Kita sama kaki Rasul tidak, walaupun sama-sama. Kalau kaki Rasul digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaki digunakan untuk masjid, kaki digunakan untuk berdakwah, menghadapi orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kakinya Rasul. Bagaimana dengan kaki kita? Kebanyakan ke mall atau kebanyakan ke masjid? Mall itu dari bahasa Arab loh Bu. Mall itu dari bahasa Arab. Artinya harta-harta, malun. Orang Jawa nanti jadi mall. Orang Jawa tuh kerjanya mal jadi mall. Nanti lama-lama mil masuk sudah. Itu yang pertama, itulah Rasulullah dari golongan kita. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Rasul yang bernamanya Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang Rasul yang merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Rasulnya merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Kalau umatnya dicaci maki, kalau umatnya diintimidasi, kalau umatnya sampai merasakan kemiskinan yang sangat parah, itu Rasul merasakannya, saudara-saudara. Sekarang kalau Rasul sudah merasakan apa yang kita rasakan, apakah kita merasakan adanya Rasulullah pada saat ini, saudara-saudara? Rasul saat ini merasakan
apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Tapi apakah kita umat yang ngaku umat Nabi Muhammad ini, orang Islam ini, merasakan Rasul bersama kita? Merasakan nggak, Bu? Rasul itu memikirkan tentang umatnya, Bu. Walaupun Rasul sudah meninggal, Rasul tidak mati, tapi akan tetap mengawasi umatnya, akan tetap merasakan yang dirasakan oleh umatnya. Kalau Rasul hidupnya sampai matinya, saudara-saudara, masih merasakan bagaimana dengan kita. Hei, ada loh. Rasul merasakan. Kita suruh baca Quran susah banget ya. Satu hari umur Qura itu harus habis 1 juz. 1 juz itu cuma setengah jam. Ibu-ibu begitu nggak di rumah. Lantaran tidak sama Rasul ini. Bapak-bapak begitu nggak di rumah. Pulang dari sini siap baca hari 1 juz. Siap nggak? Siap nggak? Ya calon kulit bohongnya apa yang calon kulit kita ating? Macam bakal bisa kemana lu? Itu Rasulullah. Rasul merasakan apa yang kita rasakan. Karena ini sudah berdiri, tinggal 2 lagi yang akan saya bahas. Lain nanti sudah ya. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf kepada Abi, nanti mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.